Halo sahabat desa di seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu kembali di channel YouTube Mari Berdesa, channel yang fokus membahas tentang informasi seputaran desa. Di video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara input hasil pendataan SDGs desa di dashboard SDGs Kementerian Desa yang terbaru. Untuk pertama, pastikan kita masuk di alamat website ini di https://sdgs-kementeriandesa.go.id. Untuk kita bisa login di alamat ini, username kita menggunakan nomor induk kependudukan dan passwordnya kita menggunakan nomor HP yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Setelah kita berhasil login, ini merupakan menu utama dari dashboard SDGs Kementerian Desa yang terbaru. Ada menu home, ada menu dashboard, isi kuesioner, data kuesioner, dan menu-menu lainnya. Karena kita akan membahas tentang bagaimana input hasil pendataan SDGs desa, kita masuk pada menu isi kuesioner. Di sini ada 4 menu pilihan, ada kuesioner individu, kuesioner keluarga, kuesioner rukun tetangga, dan kuesioner desa. Karena kita akan menginput kuesioner individu, silakan teman-teman klik untuk masuk ke kuesioner individu. Setelah kita berhasil masuk pada menu ini, pastikan alamat provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, dan desa itu sesuai dengan alamat desa kita. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi alamat RT. Alamat RT ini diwajibkan untuk kita isi dengan menggunakan 3 digit. Misalnya kita tinggal di RT 2, maka yang harus kita input adalah 002. Untuk RW sama, kita menggunakan 3 digit. Kalau misalnya kita ada di RW 11, berarti kita ketik 011. Setelah itu kita lanjutkan, kita pencet tombol next. Setelah kita masuk pada menu ini, silakan teman-teman untuk menginput nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan. Pastikan nomor induk kependudukan ini harus berjumlah 16 digit. Kalau seandainya ada nomor induk kependudukan yang kurang dari 16 digit, silakan angka di depan ditambah angka 0, sehingga angka yang ada di sini dipastikan berjumlah 16 digit. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi nama, jenis kelamin, kita misalnya klik jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi tempat lahir. Kita isi menu tempat lahir, tanggal lahir kita isi di sini. Untuk usia kita isi di sini, dan ada catatan jika usia di bawah 1 tahun maka ditulis 0. Untuk status pernikahan, agama, suku, bangsa, terus warga negara, kita sesuaikan dengan data kita. Selanjutnya ada menu nomor HP. Jika data yang mau kita input tidak memiliki nomor HP dan tidak memiliki WhatsApp, tidak memiliki email, dan tidak memiliki Facebook atau Twitter dan Instagram, maka data-data ini kita isi 0. Nomor HP kita isi 0, WA, email, dan selanjutnya kita isi 0. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah aktif menggunakan internet selama sebulan terakhir? Kalau misalnya aktif, kita klik ya. Terus akses internet yang diperoleh melalui misalnya handphone, kita klik handphone, cepat, sedang, atau lambat, kita klik cepat. Setelah kita mengisi data ini, pastikan data-data yang di atas sudah terisi semua. Ketika data-data di atas sudah terisi semua, silahkan teman-teman lanjut pada pengisian data selanjutnya. Kita klik next di sini. Di form isian selanjutnya, pada nomor 27, kita diminta untuk mengisi kondisi pekerjaan. Ini sama ya sebenarnya, kalau kita sekolah, klik sekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan bekerja. Sesuaikan dengan data yang kita input. Kalau di sini kita pilih bersekolah, kita langsung aja next. Sama ya teman-teman dengan kuesioner sebelumnya. Penyakit yang diderita selama setahun terakhir, ini tidak kalau misalnya ada penyakit yang diderita selama setahun terakhir, kita klik iya di sini. Misalnya muntaber atau diare, kita klik iya di sini. Kalau punya riwayat penyakit 1 tahun terakhir
adalah penyakit muntaber. Terus pada form nomor 29, berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan? Ini sebenarnya sama ya teman-teman ya. Cuman catatan untuk form 29 ini, jika memang tidak mengakses fasilitas rumah sakit misalnya atau rumah sakit bersalin, maka kita isi 0. Kolom ini tidak boleh kosong. Agar kita cepat dalam pengisian, kita menggunakan tombol tab. Jadi kalau misalnya kita 0 semuanya, 0 tab 0 0 0. Jadi ini web untuk mempermudah kita dalam penginputan ya sebenarnya. Kita pakai tabs, Polindes 0, apotik 0, atau toko jamu ya, misalnya kita ada angkanya di sini, misalnya 2 kali kita akses selama setahun terakhir. Pos bindu kita tabs 0, ini 0, tempat praktek dukun bayi misalnya 0. Dan untuk form selanjutnya yaitu jaminan sosial kesehatan. Apakah masuk peserta jaminan sosial kesehatan atau tidak? Kita klik bukan peserta. Lanjut kita next. Untuk form selanjutnya yaitu disabilitas. Disabilitas, jika tidak disabilitas maka di sini secara otomatis sudah terisi tidak. Kita lanjutkan untuk form ini. Sebenarnya isian ini sama dengan form yang ada di aplikasi HP. Hanya penginputan melalui web ini untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam penginputan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kita isi, berapa tahun Bapak Ibu mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA. Kalau misalnya tidak sekolah, kalau misalnya masih belum sekolah kita isi 0. Terus untuk pendidikan yang sedang diikuti, kita ada pilihannya di sini, tinggal kita milih tidak sekolah kalau misalnya tidak sekolah. Bahasa yang digunakan di rumah dan permukiman. Catatan penting sebenarnya, kalau seandainya di sini ada tanda bintang ini harus terisi semua. Bahasa yang digunakan, kerja bakti setahun terakhir, Siskamling setahun terakhir, pesta rakyat atau adat setahun terakhir, menolong warga mengalami kematian, menolong warga yang sedang sakit, menolong warga yang mengalami kecelakaan dalam setahun terakhir, apakah pernah memperoleh layanan di desa. Kalau misalnya dapat, kita klik dapat. Bagaimana pelayanan desa yang diperoleh? Baik. Dalam setahun terakhir, apakah pernah menyampaikan masukan atau saran ke pihak desa? Kita misalnya pernah menyampaikan masukan, iya. Bagaimana keterbukaan desa terhadap masukan yang disampaikan? Misalnya baik. Dalam setahun terakhir, apakah terjadi bencana COVID ya? Apakah Anda terkena dampak bencana? Kalau misalnya kita terkena dampak, iya. Apakah menerima pemenuhan kebutuhan dasar bencana? Iya. Ini sama ya teman-teman ya, formnya ya. Kita isi sesuai dengan dokumen yang mau kita input. Dan ketika kita masih ragu-ragu dengan data kita yang di depan, sebenarnya kita masih bisa mengecek data yang sebelumnya kita input. Misalnya kita mau ngecek data yang di awal, kita bisa klik previews di sini. Setelah ini sudah terisi semua, ini adalah form terakhir dan kita klik complete di sini. Setelah kita mengisi form tadi secara komplit dan benar, maka akan ada keterangan form berhasil diinput. Untuk melihat data hasil inputting kita bisa melihat di menu dashboard, capaian enumerator. Jadi nanti akan ada keterangan hasil pendataannya di sini. Ini ada menu yang sudah berhasil diinput di sini. Oke sahabat desa, mungkin ini yang bisa kita sharing untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mari Berdesa. Dan jangan lupa untuk tonton video kami yang lain di channel ini karena channel Mari Berdesa fokus membahas tentang informasi seputaran desa. Mari Berdesa.